Kali ini kita membicarakan tentang informan atau konsultan ya. Ini ada dalam program mengenal antropologi sesi 11. Eh, kita akan membahas soal informan ini karena sebelumnya kita sudah eh, berbicara tentang persiapan di lapangan, kemudian kita sudah membicarakan pada saat awal di lapangan, memberikan catatan untuk keadaan diri kita sendiri ya, keberadaan, keadaan, juga pikiran, perasaan. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, sekarang ini saatnya kita untuk membicarakan eh, fenomena yang sedang diteliti ya, atau sedang kita amati, yang sedang kita kaji di lapangan itu apa. Nah, untuk itu kita memerlukan informan sebenarnya. Nah, itu sebabnya kita kali ini membahas informan. Ya. Nah, setelah etnografer tiba di lapangan dan pengembangan rapot sudah dimulai, berbagai pencatatan tentang diri sendiri, ya, seperti saya katakan tadi, keberadaan, keadaan, perbuatan, pemikiran, perasaan pun sudah sedang dijalankan. Maka tugas berikutnya adalah mencari informan. Pertanyaannya adalah, kepada siapa aku bisa meminta diajari atau berkonsultasi untuk belajar mengenai kehidupan atau cara hidup manusia, orang, penduduk, masyarakat di tempat ini? Ini pertanyaannya. Jadi kita harus cari. Nah, tentu kita mungkin sudah merencanakan satu penelitian, katakanlah seperti dalam contoh yang kemarin kita melakukan kebun agroforestry misalnya. Nah, tapi kali ini mungkin kita akan membicarakan eh, tema lain barangkali, ya. Jadi fenomena lain yang kita bicarakan, katakanlah misalnya mengenai eh, perkawinan dini ya, misalnya ya di satu wilayah. Nah, dengan kata lain, siapakah orang yang akan eh, kujadikan informan, konsultan, dan siapa informan atau konsultan budaya kunci ya, key cultural consultant, siapa? Ini pertanyaannya ya. Nah, Konrad P. Kotak itu lebih suka menggunakan istilah konsultan ketimbang informan. Ya. Perbedaan istilah ini ada hubungannya sebenarnya dengan perubahan pandangan ya mengenai kemanusiaan dan demokratisasi dalam penelitian. Jadi sebenarnya arus demokratisasi global itu sebetulnya juga melanda ya pada konstitusi-konstitusi mengenai penelitian yang selama ini sudah ada ya, baik dalam etnografi maupun yang lain ya. Kita mulai sadar akan harga, harkat, martabat manusia ya. Nanti kita lebih lanjut akan juga bicara mengenai itu ya. Siapa informan atau konsultan budaya? Nah, kalau menurut Kotak yang sudah kita sebut tadi, konsultan budaya itu adalah orang yang mengajari etnografer mengenai kebudayaannya. Jelas itu ya, konsultan itu mengajari ya, orang yang mengajari etnografer. Jadi mengajari kita, kalau kita yang menjadi etnografernya, eh, mengenai kebudayaan mereka ya, kebudayaan mereka. Karena memang mereka lebih mengetahui, lebih pernah lama mengalami, jadi lebih tahu dia tentang eh, dia daripada kita ya. Bisa ya, katakanlah mengenai soal eh, perkawinan ya, misalnya siapa dengan siapa, kawin umur berapa dan sebagainya, tentu
dia itu lebih tahu, lebih eh, sering mengalami, merasakan, bahkan mungkin memikirkannya. Nah, kemudian sedangkan key cultural consultant ini itu expert ya mengenai aspek tertentu dari kehidupan setempat ya, kehidupan lokal. Jadi mungkin eh, kalau tadi kita fokus katakanlah kepada perkawinan dini, mungkin ada hal yang lebih khusus lagi di dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan itu, maka kita harus bicara ya dengan orang yang lain itu ya. Karena tidak dalam semua hal ya seseorang itu expert ya. Jadi dia mungkin expert di dalam hal aturan-aturan tentang perkawinan, misalnya katakanlah eh, adat istiadat, preferensi-preferensi perkawinan yang baik yang dan sebagainya. Tapi eh, di dalam soal yang lain misalnya terhadap apakah eh, ada kelompok-kelompok yang misalnya mulai tidak sepakat dengan pola-pola itu dan sebagainya, itu mungkin expertnya lain. Nah, maka kita harus eh, berbicara dengan expert yang itu ya. Nah, kemudian Bernard ya itu juga menyatakan ya, informan itu memberitahu kepada kita, menceritakan kepada kita apa yang mereka kira, anggap kita perlu tahu ya mengenai kebudayaan mereka. Ya, jadi itulah informan itu ya. Jadi jelas bukan sesuatu orang eh, yang pasif ya, yang tapi memang dia ingin mengajarkan karena dia tahu, lalu dia mau mengajarkan, memberitahu kepada kita tentang sesuatu yang dia anggap si kita sebagai etnografer itu memerlukan itu ya, memerlukan pengetahuan tentang kebudayaan mereka itu. Nah, dia di sini ada key informant, yaitu orang yang tahu ya banyak mengenai kebudayaannya, dan karena alasan mereka sendiri, alasannya sendiri ingin membagi ya pengetahuannya itu kepada kita. Jadi kita tidak memilih orang-orang ini ya yang menjadi informan kunci ini, kita nggak memilih. Ya. Jadi mereka dan Anda itu masing-masing memilih ya seiring berjalan waktu gitu. Jadi bukan sebuah proses memilih seperti yang apa yang dilakukan misalnya dengan teknik sampling ya. Tidak seperti itu. Nah, kemudian ada informan yang spesialis ya. Nah, itu seperti yang disebut sebelumnya, itu mungkin yang expert dalam bidang tertentu ya. Ini perbedaan istilah ini sebenarnya, tapi maknanya saya lihat itu sama ya. Jadi informan spesial itu memiliki kompetensi tertentu dalam eh, bidang-bidang atau budaya tertentu ya. Jadi ada eh, itu kalau Bernard mengatakan informan spesial, ya kan? Eh, kalau Kotak menyebutnya konsultan budaya kunci. Tapi sama sih yang dia maksud, itu orang yang dia maksudkan ya. Sedangkan kalau eh, apa namanya, sama-sama menyebut informan kunci. Jadi ada informan yang orang-orang tertentu yang ingin menyampaikan, memberitahu kepada kita eh, mengenai kebudayaan mereka, ya kan? Karena dia tahu bahwa kita sebagai peneliti sedang
ingin mengetahui atau perlu mengetahui kebudayaan mereka. Kenapa dia tahu? Nah, ini tentu kan karena raport ya. Kita sudah melakukan raport, memperkenalkan diri, apa tujuan kita ke sana, datang ke tempat mereka untuk apa dan sebagainya secara apa adanya, secara jujur, tidak menutup-nutupi. Sehingga dia bisa tahu bahwa oh ini tentu ini mereka si peneliti ini memerlukan ini, mereka menyediakan. Inilah yang kita namakan informan itu ya. Nah, apakah informan atau konsultan itu hasil sampling? Bukan sampel ya. Jadi informan itu bukan sebuah proses sampling, berbeda. Dia dipilih karena keahliannya, ya. Dia ahli bukan karena misalnya dipilih melalui apa ya? Katakanlah apa? Cara diacak atau cara di lotre misalnya atau bukan, tapi ini memang dipilih, memang dipilih di antara orang-orang yang ada. Dan orang-orang yang ahli itu biasanya terbatas ya. Jumlahnya tetap tidak banyak ya, tanpa harus dibatasi oleh peneliti gitu. Ya kalau emang dia ahli ya, ya tetap saja menjadi tempat kita bertanya, tempat kita belajar kepada dia ya. Nah, jadi ia bukan mewakili siapa-siapa selain daripada diri sendiri. Jadi bukan merepresentasikan siapa, bukan mewakili siapa. Nah, jadi tidak ada teknik sampling di sini ya dalam hal memilih informan itu. Ia memiliki pengetahuan yang luas, pengalamannya banyak, dan mudah berkomunikasi. Itu yang juga penting ya. Ya walaupun dia mungkin banyak tahu, pengalaman banyak, tapi sulit berkomunikasi, ya tentu kita tidak akan pilih dia menjadi informan. Ya sulit berkomunikasi itu macam-macam ya. Mungkin dia memang ada orang-orang yang kadang-kadang susah memang berkomunikasi atau mungkin terhalang bahasa bisa juga ya. Nah, itu tentu kita tidak akan pilih karena tidak memberikan apa-apa sama penelitian kita. Kita kan memerlukan informasi ya. Jadi antusias dengan topik yang dibicarakan penting. Nah, jadi suka memberitahu atau mengajari, tetap semangat walau ditanyai berulang-ulang dan bisa menunjukkan bukti-bukti atau contoh yang diperlukan. Ini kira-kira karakter ya, karakteristik dari informan itu. Nah, jadi mencari orang seperti ini tentu tidak bisa serta-merta ya. Dia biasanya terbentuk seiring dengan proses penelitian yang berlangsung di lapangan. Ya, seiring dengan interaksi-interaksi kita dengan orang-orang di tempat itu, di sekitar itu, maka kita ketemulah misalnya dengan orang-orang yang kita namakan informan atau konsultan ini. Prosesnya seperti itu. Berapa banyaknya juga kita tidak tentukan dari awal. Kita tahu ada berapa banyak informan penelitian kita ya setelah berakhir. Setelah akhir penelitian mungkin kita akan mengatakan ada sekian informan saya, ada sekian orang memberi informasi kepada saya, ada sekian orang menjadi konsultan saya. Tidak bisa kita tentukan dari awal saya akan memiliki atau memilih 7 informan, 10 informan, enggak. Tidak, jadi berbeda dengan penelitian survei misalnya ya. Sejak awal kita sudah tahu berapa orang yang akan menjadi responden. Nah, ini ada beberapa istilah terkait juga penting ya. Nah, misalnya kalau orang yang kita bertanya kepadanya dengan satu daftar pertanyaan yang sudah dibuat dan jawaban-jawabannya juga sudah kita sediakan A, B, C, D gitu. Ini biasa yang kita kenal dengan kuesioner. Nah, maka orang ini sering kita sebut responden ya. Keterpilihannya itu
tidak dengan serta-merta ya, itu ada sebuah proses yang disebut sampling ya. Atau dengan teknik sampling, ada bermacam-macam cara ya, teknik sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi kalau informan seperti kita katakan tadi bukan sampling, konsultan juga bukan sampling ya. Ada lagi sebetulnya dalam penelitian eh, yang lebih gini ya, partner ya, disebut partner. Jadi bukan lagi kita menimba ilmu saja dari dia, sudah kita merasa cukup banyak, ya sudah. Nah, kalau kita 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 pulang, kita menulis gitu ya untuk menjadi laporan penelitian, menjadi mungkin menjadi tesis, disertasi gitu. Nah, tapi sekarang kita bertemu dengan seorang partner ya, interlokutor. Jadi kita eh, tidak hanya menimba ilmu dari dia, tapi dia juga bisa menimba ilmu dari kita. Kita bisa tukar menukar pandangan, tukar menukar pendapat untuk sesuatu hal, ya, dialog, berdiskusi. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ini seiring dengan apa yang saya katakan tadi, proses demokratisasi tadi ya. Nah, soal representasi, ya kalau respondennya harus representatif lah. Ya kalau enggak dia tidak bisa mewakili populasi, ya nggak bisa mewakili universum gitu. Nah, tapi kalau informan tidak tidak mewakili sesiapa, ya dia memberikan pengetahuannya, pendapatnya, pandangannya eh, atas kehidupan, atas pengalaman hidup yang dia alami di dalam masyarakat di mana dia berada itu. Ya, yang ya tentu bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi dia juga berbicara mengenai ya orang-orang, mengenai orang-orang, bukan mewakili orang-orang ya, mengenai orang-orang itu. Ya konsultan ya juga begitu, tidak berdasarkan oh dia mewakili, konsultan mewakili ini tidak. Jadi memang dia adalah seorang yang expert, orang yang ahli, menguasai eh, aspek-aspek kebudayaan tertentu yang kemudian kepadanya si peneliti tadi belajar, ya meminta pendapat, bertanya dan sebagainya. Nah, partner begitu juga. Kita tidak bisa pilih-pilih misalnya oh hanya yang tapi memang ini sebuah proses yang berjalan alamiah begitu ya. Jadi ada partner kita karena eh, itu tadi saling saling apa choose each other ya, saling memilih kita, saling cocok, merasa bagus, baik, enak gitu, pas. Nah, itu. Nah, sifat ya. Kalau responden pasif jelas. Dia hanya menjawab apa yang kita tanya dan jawabannya kita batasi gitu kan. Kalau nggak A, B, C. Tapi kalau informan tentu aktif, dia bisa memberikan sesuatu ya, panjang lebar, menjelaskan contoh, kasih informasi kepada kita. Begitu juga konsultan. Nah, bahkan kalau partner atau interlokutor itu kolaboratif ya, partisipatif. Dia terlibat untuk menarik kesimpulan apa yang harus kita ambil gitu ya. Jadi nggak hanya mengajari, karena kita pun ikut mm, berdialog, berdiskusi dengan yang bersangkutan. Nah, jadi boleh dikata seperti riset itu seperti riset bersama jadinya ya, bukan riset seorang diri gitu, si etnografer, tapi bersama dengan eh, apa partner kolaborasinya gitu, yang berpartisipasi. Kemudian integritas ya, itu kan diperlukan ya. Saya kalau seorang responden itu diharapkan ya, walaupun kita tidak bisa menjamin itu ya, tapi kita kan berharap seperti itu. Karena apa? Karena kan prosesnya itu di proses pemilihannya itu kan eh, apa, belum bisa kadang-kadang untuk memastikan gitu ya. Nah, tapi kalau
informan tuh memang harus berintegritas gitu. Begitu juga konsultan, partner pun begitu. Intelektualitas ya diharapkan lah kalau di responden diharapkan. Tapi tidak terlalu karena dia juga jawabannya kan terbatas ya, dibatasi. Eh, Kalau informan ya memang harus konsultan harus, partner tuh harus. Nah, kredibilitas ya. Iya, kalau kredibilitas lah harus harus itu. Gitu kalau di informan, konsultan, partner gitu. Responden ya diharapkan ya dia bisa terpercaya juga ya, bisa dipercaya informasi yang diberikannya dan sebagainya. Dia harus kredibel. Itulah kira-kira informan yang kita perlukan ya, yang kita harapkan bertemu dengan kita sehingga penelitian kita itu bisa berhasil menjawab persoalan yang mungkin kita bawa atau persoalan yang kemudian berkembang di lapangan ya, berubah dari apa yang kita perkirakan sebelumnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.